Oke, Bapak Ibu. Judulnya dalam bentuk pertanyaan. Iya. Jadi kita hari ini masih bertanya, gitu ya, Bapak Ibu, kira-kira apa yang mau kita bicarakan gitu ya. Ketika dunia tak lagi aman, di manakah tempat berlindung? Ini tidak ada kaitannya dengan perperangan, Bapak Ibu ya. Tidak ada kaitannya juga dengan MBG dan sebagainya gitu ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu kalau judulnya adalah pertanyaan, kita jawabnya seperti apa nih Bapak Ibu? Kira-kira kira-kira materi kita tentang apa ini Bapak Ibu? Bapak Ibu sehat semua hari ini? Sehat ya. Sehat itu sekarang kalau dilihat dari beberapa banyak yang datang, kalau ditanya sehat itu kan rasanya kita bersyukur tingkat dewa itu Bapak Ibu. Jadi golongan-golongan orang-orang yang sudah 40 ke atas seperti saya kan kalau ditanya apa kabar sehat, iya cari yang lain. Cuma sehat itulah yang dicari gitu ya. Iya. Kalau anak muda beda gitu ya. Anak muda beda. Kalau anak muda ditanya abis ini kita nak mabar kemana gitu. Iya. Baik Bapak Ibu, judul kita itu kira-kira kalau kalau Bapak Ibu dikasih pertanyaan seperti itu, terbesit di Bapak Ibu kira-kira apa ya? Ketika dunia tak lagi aman, di manakah tempat berlindung? Menurut Bapak Ibu dunia kita aman-aman saja nggak ya? Lagi kabut asap. Lagi kita berperang melawan kabut asap. Tapi sebenarnya kita kan sudah terbiasa juga Bapak Ibu ya. Iya. Kan orang Indonesia itu APOB tidak jadi masalah. Gitu kan? Iya. Kalau lihat cerita kita awal-awal waktu COVID kan Bapak Ibu ya, kan kita tidak tidak semua bermasalah urusan masker gitu kan. Cuma gara-gara asap berarti kan beda-beda tipis lah ada ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari apa yang sudah kita bacakan di awal, kita bersama-sama mendaraskan Parita Wandana. Artinya di awal ini kan kita bersama-sama memberikan pemahaman dulu bahwa kita memulai semua hal dari doa. Kita memulai semua hal dari doa. Kalau kita melihat bahwa sesuai dengan judul, dikala dunia lagi tidak aman, di manakah tempat berlindung? Artinya Bapak Ibu kita tidak merujuk kepada gejolak dunia yang saat ini kita rasakan, pemerintahan kita saat ini, kita tidak menuju ke sana. Artinya karena kita membicarakan tentang konsepnya adalah dhamma, berarti kita mencari relevannya, gitu ya. Makanya menurut Bapak Ibu sendiri, kira-kira kita, nah, kalau kita ngomong dunia ini kan susah Bapak Ibu. Gitu kan. Karena kalau orang-orang yang idealis itu kan, kalau bisa kan dia mau merubah dunia. Gitu kan. Tapi kan sebelum merubah dunia kan kita harus merubah kita sendiri dulu. Karena apa yang kita lakukan kan akan memberikan efek untuk orang di sekitar kita. Gitu ya. Jadi untuk memulai sesuatu yang berubah, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Walaupun mungkin berubahnya yang tidak enak. Ya, makanya Buddha tidak kekalankan itu supaya kita menikmati perubahan itu. Gitu ya. Jadi bukan masalah perubahannya, tapi bagaimana kita menikmati perubahan itu. Ya, ya tapi memang tidak semudah omongan ya Bapak Ibu ya. Iya, ngomong ini memang lemak gitu ya. Iya. Tapi realitanya seperti itu. Makanya Bapak Ibu tidak banyak yang jadi umat Buddha. Tidak banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau kita semua menganut jadi umat Buddha, berarti kita orang pilihan. Kenapa? Karena yang disampaikan itu kan tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Saya selalu mencontohkan Bapak Ibu soal kebencian gitu kan. Ya kalau kalau di ajaran lain ada yang ngomong kan kalau dikasih pipi kiri, kira-kira kita mau kasih tidak pipi kanan gitu. Ya kan? Nah, kalau kalau kita kan Buddha ngomongnya kan kalau kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Kan ngomongnya enak Bapak Ibu. Oh, lemak nih Yan itu ya. Mak mana gitu jingok radio bela nak muntah-muntah lah. Kalau pacak idak jingok radio itu dah. Iya. Kalau bangsa sekalian lewat itu ya kalau pacak idak terlihat gitu dah. Tapi kan Bapak Ibu itulah cobaannya gitu kan. Makanya kan namanya kan cobaan. Namanya kan ujian, harus dicoba dan harus diuji. Gitu kan? Ya, kira-kira kita sanggup apa tidak dah. Nah, Bapak Ibu, tapi itu yang menambah kita, gitu, menambah pengalaman kita. Karena kalau kita biasa-biasa saja, Bapak Ibu kita tidak belajar. Kita itu kalau aman-aman saja di rumah, termasuk kalau kita ngomong soal doa, Bapak Ibu cuma doa saja, Bapak Ibu tidak berkumpul dengan orang-orang, Bapak Ibu tidak akan belajar. Ini. Makanya kalau kita kalau kalau orang bisa dengan 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 mudahnya ngomong aku nih rajin berdoa tiap hari gitu ya. Iya gitu ya.
Kita juga datang ke wihara kan rajin juga, kita berdoa juga gitu kan. Tapi kan tujuan kita kan bukan cuma doa, gitu kan. Kalau kemarin saya sempat bahas gitu kan, doa dalam agama Buddha gitu kan. Jadi semua hal, kerupawanan, apalagi umur yang panjang gitu kan, dan lain sebagainya kan tidak cukup dengan doa. Ya. Kita semua berdoa Bapak Ibu. Kita orang berapa di sini? 20. Kita berdoa semua. Tapi kan berapa orang yang terkabul kan? Gitu kan. Jadi yang salah doanya apa yang salah uangnya gitu kan? Gitu kan, kan seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya. Karena di dalam agama Buddha ini kita prakteknya banyak Bapak Ibu. Prakteknya banyak. Bapak Ibu bisa praktek dalam hal ritual, boleh-boleh saja Bapak Ibu. Jadi bukan tidak boleh kita berdoa sembahyang terus itu boleh-boleh baik gitu ya. Tapi biasanya Bapak Ibu, kita nih kalau punya kekhususan sendiri, nah biasanya kita itu suka merasa kita yang sudah paling optimal. Kita yang sudah melakukan hal yang paling baik. Gitu ya. Paritamano yang aku udah apal deh. Karena aku sering sembahyang itu, karena Metta Sutta itu baitnya ada 10 kali 4 baris tuh apal kalau aku gitu ya. Tapi kan tidak cuma yang kita apalin. Gitu kan. Yang mau kita coba itu kan arti karane meta suta kan seperti apa gitu kan. Dia nyuruh kita rendah hati gitu kan. Nah, Bapak Ibu kira-kira kalau kita ikut melayani orang, kira-kira kita sanggup enggak kita rendah hati? Kan gitu. Kalau kita bekerja Bapak Ibu, kita mau yang setengah hati, sepenuh hati, atau sesuka hati. Nah, itu kan banyak pilihan gitu kan. Nah, kira-kira kita nah gitu kan. Jadi Bapak Ibu, makanya kita belajar itu ada dua. Kalau saya selalu menyampaikan, kita belajar itu dua. Yang pertama kita belajar ritual, satu lagi kita belajar spiritual. Tapi Bapak Ibu, ritual ini dimanapun Bapak Ibu berada, itu pasti menyesuaikan dengan tempat. Makanya kalau kita baca parita di wihara, Bapak Ibu baca namo tassa dengan namo tase itu, ada dua suaranya itu. Ada backing vokalnya kan. Kalau kita baca parita tuh, ada nyebutnya namo tassa, ada nyebutnya namo tase. Yang mana benar? Benar kalau. Iya, namanya kita berdoa, dah. Iya, jangan berdoa mugola kaget kau ketimpuan susah. Nah, itu bukan doa namanya. Ya, doa itu kan artinya kita mengeluarkan kata-kata yang baik, Bapak Ibu. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu itu kan beda, gitu ya. Bapak Ibu lihat juga kalau kita baca parita, kan itu nadanya beda-beda semua juga. Bapak Ibu pergi kalau keluar kota, ikut kebaktian, ikut di luar kota, misalkan daerah mana gitu, misalkan daerah Lampung. Setahun saja, begitu Bapak Ibu sampai di Palembang, beda bacanya, gitu ya. Karena ritual ya seperti itu, ya. Tapi kita jangan ngomong ritual tidak penting, Bapak Ibu. Kita yang susah kayak kalau ngomong ritual tidak penting. Kayaknya umat Buddha doa salah berdoa, dah. Ya, kita praktek baik gitu ya. Tapi Bapak Ibu lewat Dhamma Vibe ini kan kita membuka pikiran. Jadi Bapak Ibu bukan hanya kita cerita ini Bapak Ibu menganggap ini adalah suatu hal yang 100% benar kan tidak. Karena Buddha kan juga menyatakan kan lewat lewat dari suku yang namanya suku Kalama itu kan Bapak Ibu tidak boleh langsung percaya apa yang disampaikan. Gitu kan? Jadi kan enak kita Bapak Ibu gitu ya. Lah jadi umat Buddha itu lah pertama kali itu sudah disampaikan. Jadi kita tidak percaya dengan namanya omongan dari orang-orang yang memang kita anggap dia punya otoritas, tradisi, kepercayaan, tapi kita bisa logikakan di sana gitu. Karena supaya pikiran sekarang kita terbuka Bapak Ibu. Ya, supaya kita mampu bersikap rasional, karena itu yang penting. Karena anak-anak muda sekarang Bapak Ibu beda dengan zaman-zaman kita dulu. Gitu ya, saya lahir tahun 80-an Bapak Ibu. Ya masih zamannya kolonial lah. Ya masih zaman kolonial gitu ya. Kalau siang-siang tuh disuruh tidur siang. Iya, nggak tahu Bapak Ibu kalau sudah ada yang senyum tuh berarti samola cak aku lah umurnya sudah ada iya. Disuruh tidur siang dah Kalau udah tidur siang digebuki dah Iya. Itu kalau kita embek dulu susah itu Bapak Ibu. Makanya sekarang saya baru tahu, oh itulah gunanya ngapa disuruh tidur siang. Rupanya sekarang benak tidur siang susah. Makanya dulu kecil tidur siang gitu ya. Makanya wong tua ngomong, kalau kalau makan tuh mesti dihabisi, kalau udah nasinya nangis dah Sekarang kita lah cari duit nih kita yang nangis gitu ya. Baru tahu nasi beras sekarang mahal tuh. Rego cabai, bensin naik. Nah Bapak Ibu kan seperti itu dulu. Gitu kan. Anak-anak muda sekarang tidak Bapak Ibu. Anak-anak muda sekarang memorinya banyak dibandingkan kita dulu. Gitu ya. Karena zaman dia
sudah zamannya AI gitu ya. Iya, kalau kalau kita dulu zamannya masih zaman TV ya. Masih zaman TV. Makanya sekarang kalau anak-anak sekolah itu Bapak Ibu, kalau dia lagi kesusahan, itu dia curhatnya sama AI tadi. Iya. Bapak Ibu bayangkan dia tanya sama AI itu, bagaimana cara menaklukkan mama saya yang galak. Bagus, bagus. Iya kan? Dia mencari cara bagaimana menaklukkan mamanya gitu kan. Boleh tak? Boleh gitu kan. Tapi kan maksudnya kan bukan itu yang kita harapkan. Kau tuh kalau nak nakluk ke mama kau yang galak, itu bener-bener kau tuh gawe kenian maksudnya. Maksudnya kau coba sendiri gitu ya, bukan kau lewat dari AI itu gitu kan. Boleh-boleh saja gitu. Nah, tapi Bapak Ibu itulah yang harus kita sesuaikan dengan rasional kita saat ini. Gitu ya. Jadi supaya supaya kita bisa mengimbanginya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang berkeluarga, Bapak Ibu yang punya anak gitu kan. Kalau kita boleh tanya gitu ya, yang harus berbakti itu anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Ini kalau kalau kita kasih jawaban ini sama wong tua Bapak Ibu, salah tuh lah gitu bagi anak nih. Iya, kau lah dibesak ke eh. Lah pacak cari duit ngejuk mama duit beda ini. Nah, menurut Bapak Ibu gimana coba silakan. Ini kita berpikir rasional Bapak Ibu ya, berpikir rasional ini. Ketika dunia tak lagi aman nih, di mana tempat berlindung nih, nah kita harus berpikir rasional ini. Silakan, ada pendapat Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Oke, oke. Kalau misalnya anak terus diayomi oleh bapaknya, kapan dia bisa mandiri? Setuju. Berarti anak harus berbakti kepada orang tua, Bu ya. Oke. Tapi memang kita susah Bapak Ibu ngomongnya ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita mau bandingkan gitu ya, kan memang beda lah ya. Kita juga tidak bisa memaksakan Bapak Ibu ngomong bahwa kita punya pola asuh yang paling benar. Karena kita sebagai orang tua pun kan mendapatkan pola asuh itu kan dari orang tua kita. Orang tua kita dapat dari orang tuanya kita semua. Jadi berurut-urut sampai di sana. Kalau ditanya mana yang paling bagus, tidak ada yang paling bagus. Semuanya merasa bagus semua. Tinggalkan bagaimana kita mencocokkan itu cocok atau tidak gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan sekarang Bapak Ibu, kadang kan sama seperti saudara saya, namanya Andri Wongso. Eh, yang ketawa berarti zamannya itu. Kalau sekarang juga budak-budak muda mah ini disebut Andre Wongso dia tidak senyum berarti dia tidak kenal. Tidak kenal ya. Tidak kenal gitu dah. Nah, artinya artinya Bapak Ibu, kalau kita melihat motivator Andre Wongso yang dia dengan lantang ngomong pendidikan SD-nya tidak tamat, tapi ternyata dia tidak membuat anaknya sama seperti dia. Gitu. Malah kalau Bapak Ibu lihat orang tua sekarang gitu kan, dia merasa sudah dirinya dulu susah. Kalau pacar anaknya jangan susah, gitu kan? Tapi itu tadi yang Ibu sampaikan tadi gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa juga setiap saat kan anak kan harus ada di dekat kita. Judul lagunya itu kan bila kau mati aku jangan melok mati mestinya kan? Iya, masa lagunya bila kau mati aku melok mati gitu kan? Berharapnya kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kan memang realitanya kan seperti itu. Itu baru satu jawaban Bapak Ibu. Anak harus berbakti kepada orang tua. Kita juga kalau jawaban budak muda sama udah kira-kira dah Iya, jangan tertekan karena budak muda masih sedikit di sini. Iya, kakek banyak wong tua, kakek salah ini. Kira-kira anak-anak muda siapa yang harus berbakti nih? Anak kepada orang tua atau orang tua kepada terima kasih. Ada kok orang tua yang toksik tuh banyak Bapak Ibu. Orang tua toksik tuh banyak. Ya, mulai dari ngomong, ah mak ini be kodak pacak dah Iya, yang lain be pacak. Kalau anaknya jawab beda lagi tuh. Kalau orang lain pacak, ngapa aku mesti pacak dah Kau gawe kelah dah Kan ya itu kan. Ada yang cak itu jawabannya Bapak Ibu gitu ya. Karena lain generasi ini beda jawaban gitu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau bertempat silakan. Ini kita demokrasi ya. Iya, jadi tidak ada jawaban yang benar salah. Yang ada hanya pendapat Bapak Ibu gitu kan. Kalau kalau kita mengulang cerita mengenai Buddha ini kan kata-kata depannya itu kan demikian yang telah ku dengar.
Berarti kalau aku salah berarti kan tidak dengar, berarti kan cak itu. Berarti ya, yang dengarnya yang lain gitu kan. Silakan Bapak Ibu. Cukup dua orang terwakili, tidak ada yang bapak-bapak ini. Cuma ibu-ibu semua ini. Ada bapak-bapak yang mau komentar? Kira-kira anak yang harus berbakti kepada orang tua atau orang tua yang harus berbakti kepada orang tua kepada anaknya? Bapak Ibu kalau kita beli barang, yang harus merawat barang kita atau orang lain? Kita ya, karena kita yang pengen beli barang. Jadi kalau kita lontarkan pertanyaan, kira-kira yang mau punya orang tua atau yang mau punya anak siapa gitu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kan ini hanya sebatas kita berpikir saja Bapak Ibu ya. Kita hanya sebatas berpikir saja. Artinya nanti Bapak Ibu jangan tersesat begitu saya membicarakan seperti ini gitu ya. Jadi yang mana yang harus berbakti gitu kan. Karena konteksnya kalau kita bicara mengenai budaya enggak seperti itu Bapak Ibu. Dalam konteksnya kita bicara budaya itu di mana-mana anak harus berbakti kepada orang tua gitu. Tapi kalau di satu sisi kalau kita dalam hal melangsungkan keturunan, kita melakukan yang namanya perkawinan, artinya konsekuensi dari kita melakukan perkawinan itu kan kita bakal punya anak. Artinya kalau kalau anak-anak zaman sekarang kan bisa saja dia ngomong lah kan aku tidak minta dilahir ke gitu dah. Kan mama papa yang pengen punya anak gitu ya. Lah kan saya itu kan ya. Karena Bapak Ibu saya lupa gitu ya. Ada anak yang dia sudah dewasa itu dia menuntut dokter yang melakukan operasi persalinan karena dia cacat. Ya, untung yang dituntutnya itu mamanya gitu ya. Untung yang dituntutnya cuma dokternya gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu kan kita yang pegang kendali di sana. Makanya Bapak Ibu kalau kita bicara mengenai pasangan, yang bicara mengenai anak kan tidak punya kesempatan untuk memilih orang tua yang baik atau tidak. Tapi kita sebagai pasangan punya kesempatan untuk memilih pasangan yang baik dengan tidak. Jadi kalau sudah red flag itu sudah urusannya sudah beda lagi gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang nih banyak deracin sama drakornya. Iya. Kan lagu-lagu tuh jelas gitu kan. Apa lagunya tuh ya? Kau berbohong, aku pun percaya. Kan? Kau dustai. Nah itu kan Bapak Ibu kan lagunya sudah cak itu dah. Iya. Terus ujung-ujung dia nanya pula di mana lagi, ya? Di mana bisa kau dapat cinta seperti ini? Nah, kurang lebih cak itulah ada. Iya, dah katik memang cak itu kan, dah katik mestinya gitu ya, ndak ada gitu ya. Nah artinya Bapak Ibu ini kan dinamika kita, ya dinamika kita. Makanya ajaran Buddha, Bapak Ibu yang kita pelajari bisa menyesuaikan dengan zaman seperti itu. Makanya kita tidak terpaku hanya kepada kitab suci, Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu terpaku hanya kitab suci, Bapak Ibu nanti tidak bisa apa-apa. Kalau di dalam kitab suci tertulis kita harus berdoa sekali, 3 kali, nah Bapak Ibu tidak kemana-mana lagi nanti. Ujung-ujung Bapak Ibu tidak mau jadi umat Buddha, ngapo doa benak 3 kali, gitu dah. Padahal Bapak Ibu kalau konteksnya kita tadi sampaikan bahwa doa dalam agama Buddha itu kan mendorong jalannya karma. Mendorong jalannya karma. Jadi bukan berarti kita dengan sombong ngomong kalau bukan karma aku hidup panjang, aku tidak mati, gitu ya. Aku tegak tengah jalan, ngadangi mobil, mati itulah masih. Gitu ya. Kan kita tidak dengan sombong seperti itu gitu kan. Artinya Bapak Ibu doa itu bukan satu-satunya. Doa bukan satu-satunya. Malah kalau kita berpikir rasional lagi, gitu Bapak Ibu ya. Kalau berdoa tanpa bekerja bisa nggak Bapak Ibu? Berdoa tanpa bekerja bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, bisa, nggak jadi masalah. Kalau bekerja tanpa berdoa bisa nggak Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu arah pertanyaannya kan? Sudah nyambung ya arah pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Ya, berdoa tanpa bekerja tidak bisa. Ya. Nak pengennya tuh kayo gitu ya. Pengennya kayo, tapi tidak kemana-mana. Gitu ya. Bisa baik kalau kata film ANTV itu melihara tuyul lucunya. Itu kata wong zaman dulu yang filmnya tuyul, tidak. Kalau zaman sekarang anak-anak muda tidak ngomong saya itu. Bisa jadi kayo kalau udah kemana-mana cuma di kamar baik ngapo main saham.
Iya. Jadi kita salah tuh lah kalau dengan anak muda, hati-hati Bapak Ibu ya, bisa gitu ya. Ta- Tapi bekerja tanpa berdoa Bapak Ibu enggak bisa, gitu kan. Mau dilanjut pertanyaannya. Kira-kira jadi esensi kita berdoa Bapak Ibu tahu ya. Jadi Bapak Ibu apa yang kita lakukan gitu ya. Kita ini lahir kan Bapak Ibu sudah dengan bagiannya masing-masing. Ya, begitu kita lahir itu kita sudah ada catatan karmanya yang kita tidak tahu karma kita sampai di mana gitu ya. Tapi kita sudah punya catatan itu. Sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ngomong, oh enak kau dapat warisan tanah tanah yang dikasih orang tua kau banyak gitu ya. Beruntung nih aneh kau jadi anaknya si A gitu deh. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira kalau kita dapat warisan banyak tanah itu beruntungnya atau tidak? Kalau Haji mumpung boleh-boleh lah dah. Tiba-tiba dapat warisan segepok dah. Ya apalagi zaman sekarang tanah mahal dah. Hmm. Nah menurut Bapak Ibu gimana? Itu sama juga Bapak Ibu kalau kita bicara di dalam agama Buddha itu ada disampaikan. Sungguh beruntung terlahir sebagai manusia. Nah, ada kita pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Nah kira-kira Bapak Ibu memang seberuntung itu apa kita lahir jadi manusia? Sama halnya kalau kita punya tanah tadi gitu ya. Emang seberuntung itu kita punya tanah warisan dari orang tua. Gimana Bapak Ibu? Seberuntung itu kita punya tanah? Kalau kita punya tanah baik tidak diapa-apoi, tidak beruntung juga dah. Ya, kan harus kita olah supaya tanah itu kan bisa punya manfaat untuk kita gitu ya. Nah, kalau kita sebagai manusia terlahir sudah disampaikan beruntung, beruntungnya sampai tanda titik atau tanda koma gitu kan. Berarti kan tandanya tanda koma, bukan titik sampai di situ. Artinya Bapak Ibu kan kita harus berusaha. Gitu ya. Kita harus melakukan supaya kita ada ini kan ada fungsinya, gitu kan, ada gunanya. Jadi kalau kita ngomong ada dengan tidak adanya kita itu biasa-biasa saja, kemungkinan kita tidak ada gunanya gitu kan. Iya. Soalnya kalau kau tidak kate, kami justru biasa-biasa baik. Ngapa justru kau ado jadi agak saro gitu ya. Nah, ini yang saro jadinya kan, jadi susah kan jadi Bapak Ibu kan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hanya sebatas ritual saja, maka kita nanti jadi sombong. Kalau ada mimpin doa itu caknya aku nih tahu galo-galo parita yang dibacoi gitu ya. Tapi Bapak Ibu kan itu tambahannya. Artinya Bapak Ibu yang pada hari ini sudah memberikan kesempatan, Bapak Ibu sudah datang bersama dengan kita di sini, kita sama-sama belajar. Artinya kita ingin melihat sesuatu yang beda di diri kita, gitu ya. Setelah keluar dari sini kan kita pengen dapatnya, oh cak itu, gitu ya. Nah, kalau anak-anak belajar itu kan kalau udah sudutnya, oh itu sudah enak, Bapak Ibu. Apa kalau dia sudah lagi garut-garut itu sebenarnya enak juga lah ada ya. Iya, tandanya kan dia pening dah ya. Iya, kalau pening itu tanda belajar Bapak Ibu, jangan salah. Jadi kalau anak-anak di rumah itu kalau dia ngoceh, aduh peningnya aku belajar ini, itu tanda belajar. Yang susah itu kalau kita tanya, kok pening tidak belajar? Tidak pening. Ngapo? Tidak ngerti sama sekali. Nah, tambah saru gitu. Nah, artinya Bapak Ibu kan itu tantangan kita di sana. Ya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan di manakah kita mau berlindung, artinya itu berkaitan dengan apa yang kita baca dalam parita. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau terkait dengan parita perlindungan, Bapak Ibu nyambungnya dengan parita apa ya? Tisarana gitu ya. Dengan paritanya Tisarana, parita perlindungan. Kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak Ibu itu dibacanya harus sampai 3 kali. Ya, untuk pertama kali, untuk kedua kali, untuk ketiga kali. Nah, Bapak Ibu kenapa harus 3 kali? Itu supaya kita memang benar-benar memastikan bahwa apa yang kita ingin lakukan berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha itu memang kita benar-benar. Ya, kalau ibu-ibu lagi tanya sama suaminya, gitu kan, nanyanya harus 3 kali juga. Apalagi kalau suaminya sambil pegang handphone. Iya. Kami ini cowok-cowok, ibu-ibu kalau sudah megang handphone ini, pendengaran ini agak menurun, bukan berkurang Iya, kalau berkurang tuh tandanya budek gitu ya. Agak menurun. Ngapa menurun? Karena kami konsen. Iya, maka kalau manggil kami itu harus 3 kali. Kalau tidak dengar. 3 kali itu nadanya sama, Ibu-ibu lah ketawa dia. Iya, harus sama nadanya. Ngapa kalau sama? Supaya kami tidak prasangka buruk. Iya. Karena kalau ibu-ibu manggil pertama kali itu nadanya cantik manis nih. Iya, manggil papanya itu papinya itu lemah nih dengarnya gitu.
Kalau sudah panggilan kedua itu agak naik dikit. Kalau udah ketiga kali itu agak menjerit. Kami itu kadang dengar yang terakhir. Iya, ngapa lah manggil cak bagus-bagus gitu, nak teriak gitu ya. Ini juga sama berlaku kalau bapak-bapak nanya sama sama ibu-ibu, sama istri. Nanyanya harus 3 kali juga, jangan sekali. Nak makan apa? Terserah. Iya. Nah, kita bingung kalau nanya makan basing ini, terserah ini, nak makan di mana deh. Nanyanya harus 3 kali. Gitu ya. Apalagi kalau lagi ngambek-ngambeknya, mesti dipanggil 3 kali. Karena biasanya panggilan ketiga baru agak berubah. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu kenapa paritati sarana itu kita baca sampai 3 kali. Kalau kita belajar mengenai neuroscience Bapak Ibu ya, pengulangan terhadap apa yang kita mau lakukan terhadap anak itu juga harus dilakukan sampai berkali-kali. Gitu ya. Supaya apa yang kita sampaikan itu dia benar-benar ngerti. Gitu ya. Makanya paritati sarana itu kan sampai 3 kali. Untuk pertama kalinya, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Gitu ya. Supaya apa yang kita pengen dapatkan itu benar-benar kita pastikan. Gitu kan. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan berkaitannya dengan berlindung? Nah, Bapak Ibu semua sudah diwisudi? Sudah ya. Kalau yang belum, tidak apa-apa. Gitu ya. Wisudi ini Bapak Ibu, salah satu cara juga untuk kita mulai belajar mengenai ajaran Buddha. Karena ada orang yang menyampaikan bahwa kaki aku takut kalau sudah diwisudi gitu ya. Apalagi suruh baconya Pancasila gitu ya. Menghindari pembunuhan, pencurian gitu ya. Itu secara tulisannya iya Bapak Ibu. Tapi memang prakteknya Bapak Ibu butuh usaha yang ekstra. Tapi Bapak Ibu kabar baiknya adalah kita ini masih dalam lingkupannya manusia dan kita masih kaitannya dengan lingkungan sosial. Ini bukan batas toleransi, bukan Bapak Ibu, bukan. Tapi maksudnya Bapak Ibu dalam keseharian mungkin saja masih melakukan pelanggaran ini. Tapi bukan berarti itu menghalangi kita untuk Bapak Ibu tidak tidak apa ya, tidak mencoba. Ya. Kalau kita bicara mau diwisudi atau tidak jadi masalah, dari sisi data kita masalah Bapak Ibu. Kita mengharapkan umat Buddha itu tercatat. Gitu ya. Sekarang Bapak Ibu di semua agama terjadi penurunan semua jumlah umat. Terutama bukan yang ke atas lah ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Yaitu tadi salah satunya Bapak Ibu. Memang bicara mengenai agama ini kan kita harus hati-hati. Apalagi kita membicarakannya kepada anak-anak muda yang sekarang yang dia berpikir logika, berpikir rasional. Maka ajaran Buddha yang kita pelajari, kita harus giring ke sana. Kita harus giring dia melalui rasional dan logika Buddhis. Gitu ya. Supaya dia tahu agama Buddha itu bukan doktrin. Ya. Kalau saya dulu waktu sekolah Bapak Ibu, kan cerita sejarah sekolah dulu kan ada cerita agama langit, agama bumi. Nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar atau tidak gitu ya. Jadi kayak Buddha gitu ya, Hindu itu kan dianggap bukan wahyu. Ya, wahyu itu kan agama langit gitu ya. Kalau Buddha ini kan dilihat saja kan dia mencapainya kan dengan usahanya sendiri. Ya, makanya Bapak Ibu jadi umat Buddha itu harus semua usaha sendiri. Karena Buddha juga sampai pencerahan sempurna juga usaha sendiri juga. Ya, termasuk Bapak Ibu kalau punya musuh Bapak Ibu juga diri sendiri juga gitu ya. Pokoknya agama Buddha kan tidak pernah bentrok sama agama lain Bapak Ibu. Bentroknya sesama agama Buddha sendiri gitu. Ya, sesuai dengan ajaran. Sesuai dengan ajaran. Musuh terutama manusia adalah diri sendiri gitu ya. Makanya diri sendiri itu yang bebala gitu, dan musuh orang lain gitu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu apa supaya apa yang disampaikan itu kan anak-anak muda itu paham gitu ya. Saya dulu waktu sekolah nggak ngerti gitu ya, diomongin agama langit, agama bumi apa gitu ya. Yang berpikirnya, ya bersyukurlah kalau disebut agama bumi nggak, kita tinggal di bumi dah. Iya. Kalau dia ngomong agama langit, tinggalnya masih di bumi, berarti biasa-biasa baik dah. Berarti untunglah kita disebut bumi dah. Karena kita tinggal di bumi dah. Ya mikir lucunya kan kayak gitu Bapak Ibu gitu kan. Tapi kan Bapak Ibu kan kita boleh-boleh saja lah, boleh-boleh saja gitu ya. Artinya Bapak Ibu kalau kita dalam keluarga besar, kita suka menceritakan akong ama kita dulu kan seperti apa.
gitu ya. Dulu akong ama kau dulu cek ini gitu ya. Nah, yang kita sakit hati itu anak muda sekarang, Bapak Ibu. Kalau diceritain, dulu akong ama kau cek ini, ya mana aku tahu dulu akong ama itu dah. Iya. Tantangan akong ama dulu ya memang cak itu dah. Tapi tantangan aku sekarang tidak cak itu. Gitu ya. Akong ama dulu memang terpaksa harus susah-susah kalau nak belanja. Ya, harus datang ke pasar, nawar. Men kita sekarang tidak susah-susah nak belanja dah. Karena anak muda sekarang nak nawar tidak susah-susah juga dah. Kalau dia share beli-beli, tidak beli dia kan. Tinggal dia duduk manis, barang itu datang di rumah dia gitu dah. Iya. Tapi kan Bapak Ibu ini yang harus kita sesuaikan di sana gitu kan. Ini yang harus kita sesuaikan. Makanya Bapak Ibu kita bicara bagaimana konsep perlindungan ini, artinya Bapak Ibu kita belajar bagaimana kita menjadi perumah tangga, menjadi perumah tangga untuk agama Buddha. Ya, menjadi perumah tangga untuk agama Buddha. Bapak Ibu di dalam agama Buddha kita punya dua pilihan. Bapak Ibu bisa menjalani kehidupan sebagai perumah tangga murni, sama Bapak Ibu kehidupan yang bukan perumah tangga, menjadi monastik, sangga, dan sebagainya. Satu lagi Bapak Ibu, menjadi perumah tangga ini ada dua bagiannya. Jangan diomongi kalau perumah tangga itu mesti berumah tangga, tidak. Gitu ya. Jadi berumah tangga ini maksudnya Bapak Ibu boleh menjalani kehidupan berumah tangga, melangsungkan perkawinan, atau Bapak Ibu tidak melangsungkan perkawinan. Itu pilihan. Gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan orang Tionghoa jangan coba-coba Bapak Ibu ya. Kalau diomongin berumah tangga itu mesti kawin. Nah, iya, kalau umur 25 itu wong tua sudah cemas di rumah itu. Iya, kita kalau dia anak bujang apalah yang datang lanang kalau udah katik betino nih dah. Iya. Curiga pula dia jangan-jangan anak aku ada apa-apa dah iya. Yang anak betino juga sama gitu. Ya, kalau yang datang tuh cewek kalau udah katik kawan cowoknya kan lah bingsal dah. Apa nak dijodohi Cak Siti Nurbaya dah. Gitu. Apa dia ada penyakit juga gitu ya. Nah, kalau bicara penyakit kan yang cewek sama cowok Bapak Ibu yang susah dijenguk tuh cewek loh. Iya. Kalau cowok tuh gampang liatnya gitu ya. Kalau rumuran anak muda itu lihat be di gym deh. Ya, agak keker-keker tuh dijenguk dulu, Yoni anak beda dah. Ya, kalau tipe-tipe cak buncit-buncit cak ini asli dah pasti dah. Iya. Itu bela diri namanya dah. Iya. Nah, tapi Bapak Ibu kan ya itu pilihan. Itu pilihan. Masalahnya kalau yang cewek-cewek kan kita udah kelihatan Bapak Ibu. Lah kalau dia ke WC dia gandengan berdua. Udah, WC kan tak kalah cewekan kalau cewek-cewek dah. Nak berdua nih ya. Nah kita nak jingoknya tuh cak mana coba? Lah kalau kita cowok tak ada kita nak gandengan juga. Lah pasti ditebak wong lah iyalah itu pasti gitu kan. Lah kalau cewek kan tidak Bapak Ibu. Kan susah gitu ya. Tapi ini pilihan Bapak Ibu ya. Jadi kalau cerita agama Buddha kan seperti itu. Makanya tadi saya ngomong kalau aturan kalau budaya Tionghoa jangan coba-coba gitu dah. Mesti kawin dah. Mesti punya anak juga dah. Kalau tidak punya anak awas gitu dah. Iya. Padahal kalau menurut Bante, begitu kita mempunyai jodoh dalam hal perkawinan dan kita mempunyai keturunan dari perkawinan itu, berarti kita ada karma yang harus kita jalani. Gitu, ada karma yang harus kita jalani. Jadi Bapak Ibu kita berpikirnya yang positif saja, gitu ya. Karena dalam hal pemikiran ini Bapak Ibu kita selalu punya dua pemikiran yang enak dengan tidak enak. Bapak Ibu hati-hati nanti mana yang mengenakkan mana yang tidak. Kita sudah belajar agama, Bapak Ibu, kita belajar agama ini harus lebih berhati-hati dari orang yang tidak belajar agama. Kenapa? Karena kita dengan sadar, kita tahu ajaran itu benar atau tidak. Justru yang membuat kita dilema itu saat itu berkenaan dengan kepentingan kita. Gitu ya. Jadi bisa saja orang-orang yang paham tentang agama ini, dia melakukan hal yang tidak boleh, tapi dia jualannya agama. Nah, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati gitu ya, hati-hati. Jadi bukan berarti itu sebagai sebuah tantangan yang menakutkan, bukan Bapak Ibu. Tapi ini realistisnya. Makanya kalau saya mengulang lagi cerita dari Kalama Sutta itu Bapak Ibu kita enak. Kenapa? Ya Buddha saja menyampaikan kok gitu ya. Jangan percaya 100% dengan apa yang disampaikannya. Kalau benar jalani, kalau tidak jalani. Gitu kan? Kita mau lihat bagaimana kehidupan Buddha, bagaimana Buddha menyebarkan Dhamma, ya kita lihat saja itu untuk perjalanan hidup kita gitu. Jadi supaya kita sadar gitu ya.
Kita lihat bagaimana perjuangannya Buddha, dia harus jalan kaki gitu ya. Harus jalan kaki, dia menyebarkan dhamma dari tempat ke tempat yang lain gitu kan. Nah, kita lihat pelajaran di situ saja gitu. Gitu kan. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita lakukan tapi jangan terbalik. Gitu ya. Karena ada yang terbalik. Aku ini nak niru Buddha. Ngapo? Buddha itu ninggalkan istana dia jadi Buddha. Umat rumah tangga ini beda lagi gitu ya. Ninggali bini, ninggali anak gitu ya demi istri muda gitu. Beda lagi ya Bapak Ibu, beda lagi. Gitu ya. Jadi jangan di apa ya? Jangan disampingkan dengan yang lain. Gitu ya. Buddha itu Bapak Ibu dari punya harta yang berlimpahan sampai dia tidak punya apa-apa. Gitu ya, sampai dia tidak punya apa-apa. Tapi kita jangan terbalik. Ya, kita jangan terbalik dari tidak punya apa-apa datang ke wihara nanti ada apa-apa. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Jadi Bapak Ibu itu itu kan yang bisa kita pelajarin di sana. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita mulai dengan apa yang harus kita lakukan sebagai perumah tangga. Bapak Ibu di dalam agama Buddha tingkat wisudi yang pertama, kalau dulu itu ada namanya tisarana. Dulu itu ada namanya tisarana, gitu ya. Bapak Ibu tahu kalau sudah cerita dulu Jadi kata-kata dulu nih Bapak Ibu yang bikin jengkel anak muda sekarang. Ngapo itu nando ke kalau yang ceritanya wong tua. Kalau budak sekarang kan tidak galak dia ceritanya dulu, ceritanya sekarang. Gitu ya. Wong tua lah yang galak cerita dulu-dulu gitu ya. Iya, ini mewakilkan anak-anak muda sekarang. Betapa menderitanya kami kalau dengar mama papa cerita. Dulu mama papa cak ini gitu deh. Kami cuma geleng-geleng be, ya udah pacak apa-apa. Memang mama papa cak itulah dulu. Tapi aku kan tidak cak dulu gitu kan. Aku nak cak sekarang gitu deh. Iya. Nah, Bapak Ibu, Tisarana itu yang pertama. Gitu ya, dulu yang pertama gitu ya. Ini terpaksa cerita dulu tapi saya masih jiwa muda Bapak Ibu ya. Dulu Tisarana kita pakai jubah warna biru. Iya, dulu sekali gitu ya. Jadi namanya Tisarana gitu. Naik tingkat sedikit namanya Upasaka Upasika. Sekarang langsung Upasaka Upasika Bapak Ibu. Artinya kalau Upasaka berarti perumah tangga untuk yang laki-laki, Upasika adalah perumah tangga untuk yang perempuan. Nah, Bapak Ibu, konteksnya Upasaka Upasika ini kita menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, artinya kita sudah menyerahkan pemikiran kita secara tidak langsung kepada konsep-konsepnya Buddha. Gitu ya, konsep-konsepnya Buddha. Kalau kita melihat Buddha mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri, maka Bapak Ibu kita juga harus berangkat dari semua konsepnya tentang diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu merasa dalam situasi yang tidak enak, Bapak Ibu merasa semua hal tidak mendukung saya, mungkin ada yang salah dengan diri kita. Gitu ya. Maksudnya adalah kita tidak melihat sesuatu di luar kekuasaan kita yang kita tidak bisa rubah, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau bahasa anak mudanya itu jangan dipikiri kalau yang tidak tahu. Ya, jangan dipikiri kalau yang tidak tahu. Kalau yang sudah tahu, ya dosa dipikirnya lagi karena sudah tahu juga kan. Gitu kan. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kalau kita berangkat dari diri kita sendiri, maka kita enak mengontrol semua hal. Gitu ya. Kalau kita contohkan kapal, kapal itu kan Bapak Ibu dia tidak mungkin tenggelam walaupun di tengah air yang banyak. Begitu ada yang bolong, air itu masuk, maka kapalnya mulai karam. Nah, sama halnya kalau kita bicara tentang konsepnya ajaran Buddha juga. Bapak Ibu, orang lain mungkin bisa ngatain kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan perlakuan yang tidak enak, kasar gitu ya. Tapi itu secara fisik. Gitu ya, secara fisik. Tapi Bapak Ibu, di dalam agama Buddha kan kita kenal kemarin kita pernah belajar namanya pancakanda, bahwa tubuh kita ini terdiri dari jasmani dan batin. Jasmani ialah fisik kita ini, batin itu ialah nanti kita ketemu dengan pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, perasaan, gitu ya. Nah, kita ketemunya di sana, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tidak ada orang yang bisa menyakiti kita kalau kita tidak membiarkan rasa sakit itu masuk ke kita. Gitu ya. Jadi kalau orang ngatain kita bodoh, gitu ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita tidak menganggap
itu sebagai hal yang bodoh dan merendahkan kita, maka kita juga biasa-biasa juga, gitu kan? Jadi orang mau ngatain kita apa, kan tinggal persepsi kita yang seperti apa. Selama ini Bapak Ibu kalau kita makan, kita salaman, itu harus tangan kanan, gitu ya. Karena wong tua dulu kalau anaknya ada pakai tangan kiri, marahnya minta ampun. Ih, tidak sopan kau nih. Kurang ajar, mama tidak ngajari cak itu ya. Kenapa disebut mama dulu? Karena mama yang banyak ini ya. Iya, kalau papa kan beda haluannya. Kalau papa beda, mama duluan gitu dah ya. Mama tidak ngajarin cak itu gitu ya. Makan tuh harus tangan kanan gitu ya. Karena kita punya persepsinya, gitu ya. Kita punya persepsi kalau kalau tangan kiri adalah tangan yang tidak baik. Tapi kan kita kan lahir dengan kondisi seperti ini. Yang mempersepsikan baik tidak baik itu kan adalah diri kita sendiri. Yang membuat pohon bodi itu bisa diwihara karena kita menganggap pohon bodi itu sakral. Orang orang lain yang menganggap ada pohon tertentu merupakan pohon dia, itu kan juga sama. Tapi kan pohon tidak punya agama. Gitu kan? Jadi kan siapa saja mestinya bisa. Tapi karena konsep kita yang meyakini bahwa itu adalah sakral dari diri kita, maka kita menganggap itu yang harus kita lakukan. Makanya Bapak Ibu, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita bisa melihat bahwa banyak hal yang berada di sekeliling kita ini yang perlu sangat sekali kita pelajarin. Bapak Ibu, kalau kita hanya sendiri saja, kita tidak belajar. Maka begitu kita berkumpul, Bapak Ibu setiap hari Minggu, Bapak Ibu datang ke wihara seperti ini, Bapak Ibu ketemu sama orang-orang lain, itu kita belajarnya di sana. Kita belajarnya di sana. Ya, kita ketemu, kita ngobrol sama teman gitu ya. Ya, walaupun kadang ada kawan yang galak nanyo yang dak ado boleh-boleh bela dak Lah ketemu sama kita dia nanyo sama yang dak kate ya boleh-boleh bae dak Iya, selama ini berpasangan, tiba-tiba ada berpasangan. Yang ditanya pasangannya, kita yang ada di sini tidak ditanyanya, ya boleh-boleh baik, gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan kesel di sana, gitu ya. Ya begitulah manusia, gitu kan. Ya, jadi Bapak Ibu di situ kita belajarnya, gitu ya. Ngapo dia nanyo yang dak kate, gitu ya. Berarti kita nih baru dianggap begitu kita udah ado. Berarti gini cerita tentang apa? Kematian, berarti ya. Agak ekstrim dikit, gitu. Nah, kalau soal kematian, Bapak Ibu lambat atau cepat, semua orang akan melupakan kita. Iya. Jadi kita tidak perlu berbangga hati kalau Bapak Ibu sudah berusaha banyak, berusaha lebih, pada waktunya kita semua punya masa. Gitu ya. Kita lahir tidak ada gigi, kaget nak mati juga giginya tak katik lagi. Iya, ompong kalau-kalau dah Iya. Dulu lahirnya dewean. Besak, punya pasangan berdua, kaget ujung-ujungnya matinya juga dewean juga kan. Gitu. Anak-anak sudah besar kan berlari galau-galau kemana-mana gitu teh. Ya masih balik bandar tuh lah ada Iya, kan masih cak itulah gitu kan. Nah, artinya Bapak Ibu kan seperti itulah. Ya. Jadi kita harus menyadari juga semua hal yang kita lakukan juga tidak harus mendapatkan banyak apresiasi dari orang lain. Gitu ya. Karena itu nanti yang bikin kita menderita. Aku ini sudah buat banyak tapi ngapola aku tidak dianggap gitu ya. Kalau bahasa bahasa Jawanya radianggap gitu ya. Kalau main handphone kena radiasi. Nah, kalau ini radianggap ya, sedih jadinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu kalau kalau kita mau lihat sepintas gitu ya. Termasuk kalau kita punya saudara juga. Kita punya saudara, kita punya keluarga pun, kalau kita sudah mati kan tidak galak lagi juga deh sama kita dah. Ya kalau dia nangis-nangis itu kan cuma pencitraan weh. Boleh tidak kita ngomong kayak itu? Kayak salah kakek? Iya, pencitraan itu kalau menurut Gubernur Maluku Utara Serli itu dia ngomong kalau yang tidak kita lakukan, kita publikasi, itu namanya pencitraan. Tapi kalau yang kita lakukan, kita publikasi, itu namanya publikasi tadi gitu ya. Jadi yang kita lakukan, kita 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 infokan ke semua orang, itu namanya kita publikasi, bukan pencitraan gitu ya. Itu menurut gubernur, bukan menurut saya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu. Kalau kita bicaranya tentang kalau kematian tadi ya, kalau kematian tadi gitu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sebagai upasaka adalah kita memiliki keyakinan. Nah, Bapak Ibu keyakinan kita berapa persen? 100%? 100 ya? Iya, harus 100. Walaupun mungkin kita masih ragu kira-kira aku 100% apa tidak. Tidak jadi masalah. Yang penting saat ini kita yakin kita 100%.
Ya kalau kita menganggap caknya aku nih baru tahunya cuma 50%, tidak jadi masalah. Tapi kita berkeyakinan 100%. Karena Bapak Ibu, kita ini kan tidak bisa dipungkiri. Begitu kita jadi umat Buddha ini karena kita dilahirkan dalam keluarga Buddha. Kalau orang yang tidak terlahir di dalam keluarga Buddha dan dia menganut jadi umat Buddha, gitu ya, itu yang harus mendapatkan apa ya? Mendapatkan hal yang berbeda juga kalau kita dari awal kita sudah menganut sebagai umat Buddha. Kita ini kan kadang begitu kita lahir dalam keluarga Buddha, kita melakukan ritual-ritual Buddha gitu ya, kita menganggap bahwa kita sudah jadi umat Buddha. Gitu ya. Karena kita sebatas tahunnya baru sampai di sana. Nah, Bapak Ibu, kita semakin belajar, kita menumbuhkan keyakinan kita itu sampai seberapa besar. Apa yang membuat kita yakin kepada Buddha itu sampai 100%? Menurut Bapak Ibu mempunyai keyakinan terhadap Buddha sampai 100%, apa yang membuat Bapak Ibu yakin? Apa dasarnya Bapak Ibu memiliki keyakinan bahwa kita yakin terhadap Buddha gitu? Kita berdoa juga, kalau mau celaka, celaka juga. Gitu kan? Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah banyak bantu orang, begitu Bapak Ibu susah, kata yang bantu. Ada tidak cek kira-kira itu Iya. Gimana Bapak Ibu? Begitu kita susah, kita dibantu oleh orang lain, kita menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Nah, gimana Bapak Ibu? Kira-kira apa yang membuat kita memiliki keyakinan yang 100% terhadap Buddha? Karena itu salah satu ciri dari upasaka. Bukan berarti umat biasa tidak Bapak Ibu, bukan gitu ya. Tapi maksudnya kita menganggap bahwa Bapak Ibu adalah para umat yang belajar mengenai agama, belajar mengenai ajaran Buddha ini yang Bapak Ibu sudah tahu minimal bagian kecilnya dari ajaran Buddha ini. Walaupun kita nggak mungkin belajar agama Buddha 100% Bapak Ibu, karena banyak sekali gitu ya. Makanya kita perlu berkumpul, kita butuh cerita, bukan menganggap diri kita paling tahu, karena kita justru semakin kita belajar, kita semakin tidak tahu. Gitu ya. Karena banyak sekali yang kita harus pelajarin gitu. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu bisa melihat diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu selama menjadi umat Buddha, Bapak Ibu mengalami kemajuan, ya, Bapak Ibu mengalami kebaikan-kebaikan sendiri dari apa yang Bapak Ibu lakukan, itu tanda-tanda Bapak Ibu benar-benar meyakini Buddha itu sebagai agama, sebagai ajaran. Karena Bapak Ibu justru kita menghadapi tantangan itu begitu kita mendapatkan hal yang tidak enak. Jadi ajaran Buddha itu mau tidak mau harus kita implementasikan begitu kita mendapatkan hal yang tidak enak. Karena kalau yang enak kita tidak perlu belajar lagi Bapak Ibu. Ya, yang tidak enak ini yang kita perlu pelajarin. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu balik tadi ke sana, kira-kira menurut Bapak Ibu 100% keyakinan terhadap Buddha itu apa yang mendasarinya? Oke, hukum karma ya Bu ya. Oke. Yang lain silakan. Hukum karma berarti ada tulisannya Bu ya. Ya. Percaya pada hukum karma. Silakan yang lain ada komentar? Ya, silakan Ibu. Habis ini yang lanang-lanang ya. Iya, masa gitu Ibu kalau kalah aja kita sebagai lanang ini. Silakan Ibu. Nah, ya. Oke. Pasiko. Iya. Banyak konsep kita Bapak Ibu. Konsep agama Buddha ini banyak Bapak Ibu. Iya, makanya kalau Bapak Ibu tertarik dengan satu konsep itu sudah luar biasa gitu ya. Pasiko, hukum karma. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Bu Aipin. Oh, ya. Ada banyak ajaran yang lain. Cuma Buddha yang konsisten dan hanya Buddha yang mengajarkan dan memberi contoh untuk penghancuran kilesa. Oke. Oke. Penghancuran kilesa. Wah, banyak macam-macam Bapak Ibu sudah 3. Ini. Yang Bapak-Bapak pernah dengar Hiri dan Otapa Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, oke. Ada Bapak-Bapak? Aku lah ngejok kode itu tadi itu. Iya. Iya, Mas. 3 lawan 1. Nah, 4 saja. Ada lagi? Enggak ada? Bapak Ibu, silakan.
Aduh, dah. Iya, agak enak juga nih sebagai laki-laki nih kita. Silakan, Pak. Boleh, boleh, silakan. Oke. Oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Bapak Ibu, kita yang di depan ini bukan berarti kita tahu semua ya Bapak Ibu ya. Iya, ini kebetulan be kesempatannya dikasih. Bapak Ibu kalau dikasih kesempatan juga bisa juga seperti ini gitu ya. Jadi kita bukan tahu segalanya bukan Bapak Ibu ya. Cuma masalah kesempatannya saja gitu kan. Kalau cak iklan RCTI itu kan waspadalah, waspadalah gitu lah. Kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan gitu ya. Nah, ini kesempatannya cak ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, banyak teori yang sudah kita kasihkan semua di sini. Bapak Ibu banyak sekali yang bisa kita sampaikan gitu ya. Jadi termasuk juga kalau kita bicara mengenai proses hulu ke hilir ya, kalau orang produksi hulu ke hilir gitu ya. Nah, kita dalam agama Buddha juga ada hulu hilirnya Bapak Ibu ya. Jadi begitu kita dilahirkan gitu ya, dalam prosesnya kita menjalani kehidupan ini gitu ya, kita diiringi dengan jalan utama beruas delapan, ada hukum kesunyataan yang disebutkan oleh Bapak Ibu tadi gitu ya, hukum karma, ada entitas, ada anatta gitu ya, ada anicca gitu ya, ada dukkha gitu ya. Nah, itu kan semua masuk di hukum kesunyataan di jalan utama boros 8 itu. Ada lagi yang sampingannya Bapak Ibu yang menguatkan kita juga ada hiri sama otapa itu tadi. Gitu ya, rasa takut akibat dari perbuatan jahat dan malu berbuat jahat. Gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, takut sama malu ini Bapak Ibu, itu dipakai oleh semua hal yang berkaitan tentang kehidupan. Kalau kita bicara mengenai bisnis, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditakutin, tidak bakal maju. Bapak Ibu yang berusaha, kalau Bapak Ibu tidak punya saingan, tidak punya yang Bapak Ibu takutin, kita tidak bisa apa-apa. Ya, PLN itu Bapak Ibu, nak ngoceh lah gitu panjang lebar kalau mati lampu, nak mati itulah dia. Iya, enggak ada saingan di kok sudah. Ya nak ngoceh, banyu pam kotor dan sebagainya, cuma di dewek itulah. Gitu dah. Kita enggak ada pilihan gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau lihat bank, nah Bapak Ibu kan tinggal milih mau bank yang mana. Kan bukan cuma bank pemerintah saja, ada yang swasta juga. Gitu ya. Termasuk negara-negara besar, Bapak Ibu, negara-negara besar gitu ya. Dia juga harus punya ketakutan. Kayak Tiongkok itu kan dia cuma takut dua, takut miskin sama takut bodoh. Makanya sampai sekarang negara-negara agak susah mengejar Tiongkok gitu kan. Karena dia punya ketakutan itu, gitu ya. Nah, kita juga punya Bapak Ibu, dalam agama Buddha kita juga punya. Kita takut menerima akibat dari perbuatan jahat. Jadi waktu kita mau buat jahat itu kita mikir-mikir dulu gitu kan. Tapi Bapak Ibu, agama Buddha ini kita punya tiga salurannya. Ada pikiran, ada ucapan, ada perbuatan. Jadi kalau kita dalam pelaksanaannya itu 3M. 3M itu berarti mudah dilayani, mudah diatur, mudah diomongin. Nah, ini kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kalau kita berkaitannya dengan pikiran, ngapo kau nak ngatur aku dah mak bapak aku bukan dah gitu ya. Nak nasihati aku kau siapa gitu dah Nah, Bapak Ibu itu berkaitan dengan pikiran. Bapak Ibu kalau kita memberikan pelayanan di dalam wihara gitu ya. Nah, kita juga harus siap kita tidak merasa yang paling harus dilayani gitu ya. Karena Bapak Ibu, kenapa kita harus berkumpul? Kita harus berorganisasi, entah organisasi apapun gitu ya, pokoknya berkumpul lah gitu ya. Kenapa kita mesti berkumpul? Supaya kita belajar di sana. Kita ini kalau tidak berkumpul, kita tidak belajar. Agama Buddha itu kalau cuma Bapak Ibu pelajari saja, Bapak Ibu tidak praktek pada saat kita berkumpul bersama teman, saudara, dan sebagainya, kita tidak belajar. Mak mana kita nak belajar nyingoi wong yang jengkelnya minta ampun lah diomongi tidak nurut-nurut Nah, kita belajar di sana. Gitu ya. Kita belajar sabar gitu ya. Kemudian kalau kita berkumpul, kita diberikan jabatan, gitu ya. Nah, bagaimana setelah kita menerima jabatan? Gitu ya. Ada yang ngomong jabatan itu bisa merubah seseorang, enggak bisa. Jabatan itu tidak merubah seseorang. Jabatan itu menguat sifat seseorang. Jadi kalau kalau sebelum jadi jabatan caknya dia baik-baik, sudah dapat jabatan dia jadi tidak baik, memang dari dulu tidak baik gitu ya. Karena tidak ada kesempatannya. Begitu ada jabatan, ada kesempatannya gitu.
Jadi di situ kita belajar, Bapak Ibu, di situ kita belajar. Makanya semakin banyak kita bertemu dengan orang, kita semakin belajar. Spiritual kita di sana, gitu ya. Kalau ritual kan urusan kita gitu ya, urusan kita pribadi, kita berdoa gitu kan. Nah, spiritual itu Bapak Ibu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu kalau melihat orang, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, sebegitulah kadar ajaran agamanya yang sudah dipelajarinya. Nah, kita bisa melihatnya dari sana, gitu ya. Artinya kita mengalami perubahan, Bapak Ibu, dari yang kita ngomelnya cuma sedikit gitu ya, ngomelnya lebih dikit lagi gitu ya. Iya, kalau diomongin tidak ado kan tidak mungkin lah, ada Ya, kalau cerita kerjaan itu kan, ya kadang kita di bawah, kadang kita di bawahnya lagi, ya bisa jadi cak itu, ya tidak naik, pokoknya di bawah terus pokoknya. Kemudian pada saat kita bertemu dengan teman-teman, kita melakukan kegiatan, nah kita melihat bagaimana respon reaksi orang. Nah, Bapak Ibu di sana kita juga belajar, gitu ya. Bapak Ibu di dalam sejarahnya Buddha, murid-murid Buddha itu juga bisa mencapai tingkat kebudaan, gitu ya. Bisa sama seperti Buddha, cuma beda penyebutannya baik, gitu ya. Kenapa disebutnya Buddha? Karena dia mencapai pencerahan sempurnanya dengan usahanya sendiri. Tapi murid-murid Buddha, dia mencapai pencerahan sempurna juga, tapi tidak dengan usaha sendiri, tapi diajarin. Jadi namanya tidak Buddha, namanya Arahat gitu ya. Ada namanya Paceka Buddha, ada namanya Sawaka Buddha gitu ya. Artinya Bapak Ibu, begitu kita belajar ajaran Buddha, kita bisa sama seperti Buddha gitu ya. Tapi kita tidak dalam konteksnya sekarang kita ngomong kita jadi Buddha, bukan gitu ya. Karena kita baru belajar hanya segelintir saja gitu ya. Ya, kalau kalau melihat awal mulanya Buddha memberikan dhamma, Buddha juga justru justru butuh penguatan. Ya, kira-kira yang dia peroleh ini para umatnya bisa menyesuaikan atau tidak. Makanya Bapak Ibu di awal kan saya ada ngomong jadi umat Buddha itu pilihan loh. Ya, Bapak Ibu berarti orang-orang pilihan. Karena Buddha Buddha memberikan ajarannya saja, itu kan Buddha dia harus mikir dulu, kira-kira kalau ini disampaikan para umatnya bisa ngerti atau tidak gitu. Nah, artinya begitu kita menjadi umat Buddha, berarti kita sudah paham mengenai ajarannya, gitu ya. Mulai dari cerita mengenai apa? Anicca tadi gitu ya. Makanya proses kita adalah jalan utama Brus 8 gitu ya. Ada hiri otapa, hukum kesunyataan dan sebagainya. Keluaran kita adalah nibbana gitu ya. Supaya kita tidak terlahir kembali. Karena begitu kita lahir Bapak Ibu, tugas kita itu adalah mempertahankan hidup supaya tidak mati. Karena kalau kita lahir kan tidak langsung mati kan? Gitu. Jadi begitu kita lahir Bapak Ibu, seumur hidup kita, kita melakukan semua hal untuk mempertahankan diri kita supaya tidak matinya cepat. Gitu kan? Hampir samalah dengan dokter, hampir sama dengan dokter Cuma dokternya mempertahankan hidup kita waktu kita sakit. Kalau kita mempertahankan hidup waktu kita sehat. Gitu ya, hampir beda-beda tipis lah Gitu. Nah, Bapak Ibu kita kan di sana. Bedanya gitu ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi keyakinan kita terhadap ajaran Buddha ini supaya kita juga bisa mempelajari hal yang sama dengan Buddha, gitu ya. Supaya kalau kita berpikir sudah gitu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah paham, Bapak Ibu sudah sadar, oh rupanya cak ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita sudah tahu di konsep kesadarannya seperti itu. Nah, kita sudah masuk di sana. O-nya itu kita yang penting Bapak Ibu. Karena gongnya itu di sana. Kita ini kan banyak baca parita, kita banyak doa, kita banyak belajar mengenai ajaran. Begitu kita ketemu dengan masalah Bapak Ibu, ini kita tidak bisa pakai semua nanti. Ya bisa baik kita ngomongin sama wong, kita ini percaya sama hukum karma kalau kita jahat sama wong kaki kita dijahati gitu ya. Begitu balik dengan diri kita beda dewek kaki. Oke, kita baca ngomong, tidak sama kasus kau dengan kasus aku gitu ya, beda gitu. Ya sama baik sebenarnya gitu kan. Maka kita sendiri yang perlu belajar juga gitu kan. Jadi itu istimewanya Bapak Ibu. Jadi semua hal kalau sudah kaitannya dengan diri sendiri itu enak. Gitu ya. Uang nak marah, nak maki selagi kita tidak menganggap itu sebagai marah dan makian aman-aman baik. Begitu kita masukin kau nih nyinggungnya aku gitu ya. Nah, kita mulai marah Bapak. Ya, kau nih ngatoi aku gitu ya. Kalau ngomong hah? Itu maksudnya kau tuh ngatoi aku Oh, nah berarti kan kita tidak masalah, kita tidak masalah gitu ya. Makanya Bapak Ibu di Pancakanda pencerapan itu
persepsi itu Bapak Ibu kita mesti hati-hati gitu ya. Semakin banyak hal yang sudah kita dapat, semakin banyak hal yang sudah kita dapat, itu bisa merubah pola pikir kita. Kalau Bapak Ibu sepanjang hidupnya kita mengalami hal yang tidak enak semua, maka kita mudah prasangka buruk sama orang gitu. Pikirannya jahat tuh lah gitu ya, negatif tuh lah gitu ya. Tapi kalau kita berpikir baik, kita tidak sampai ke sana mikirnya gitu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu mengenai sila. Bapak Ibu, kita kalau kita sebagai umat awam gitu ya, bukan berarti kita tidak punya sila. Ini orang yang suka salah Bapak Ibu ya. Maksudnya saya ini tidak mau wisudi. Kakek kalau wisudi itu sudah bacanya Pancasila gitu ya. Aku disuruh melarang untuk melakukan pembunuhan. Oh, cak mano di rumah ada rakyat nyamuk lah. Iya. Nah, Bapak Ibu kan syarat pembunuhan kan juga ada gitu ya. Bukan serta-merta ngomongnya menghindari pembunuhan terus kita susah gitu ya. Kakek di jalan kita terpaksa jengok tanah, jengok lantai, ngapa ada semut yang kita pijai. Nah, ini jadi umat Budanya gila apa tidak kayak ujung dah. Ya ngapa jalannya ajaran Buddha aku tidak boleh bunuh gitu dah. Nah, kan tidak cak itu juga gitu kan Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita nikmati saja. Artinya begitu kita sadar oh ini namanya pembunuhan, kita tahu ini makhluk hidup dan akan kita bunuh, nah berarti kita sudah sadar itu yang berarti kita lakukan pembunuhan gitu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak serta-merta nanti ini jadi sandungan. Karena orang-orang kalau ditanya wisudi tidak, aku takut gitu dah. Kalau cuma membunuh mencuri be pacak aku dah. Kakek tidak boleh omong kosong. Nah, mana masih nak bergosip dah. Iya. Kakek yang punya pasangan, nah cak mano dilarang berbuat asusila gitu dah. Nah, Bapak Ibu, tapi ini kan proses kita belajar, gitu kan proses kita belajar. Artinya kalau kita sudah ada pengingat, berarti ini yang membuat kita makin lama makin baik, gitu kan. Di dalam Pancasila itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada 5. Makanya kita di samping baca parita dalam bahasa Pali Sanskerta, Bapak Ibu kita juga baca terjemahan supaya kita tahu terjemahannya. Karena ini nanti yang jadi pengingat. Gitu ya. Jadi kita tidak bangga-bangga gitu ya. Kita ini kan kadang bangga-bangga kalau doa dalam bahasa Pali Sanskerta, apal galo-galo. Gitu ya. Paritanya itu lengkap apal galo-galo sampai etawata gitu ya. Tapi begitu ditanya artinya tidak tahu gitu ya. Kalau aku nak doa keselamatan, aku baca doa apa Nah, kaget aku jengok dulu gitu deh. Nah, supaya kita tahu juga artinya Bapak Ibu. Karena parita-parita yang kita bacakan itu adalah ajaran-ajaran yang secara tidak langsung di dalam keseharian kita. Kita ini dosa jauh-jauh lah kalau ngomong nak kemana-mana, kita ngomong keseharian kita baik. Gitu ya. Kalau kita ketemu sama teman, kita bisa bantu teman gitu ya. Kita bisa bisa mengeluarkan apa yang ada di diri kita untuk membantu orang lain kan boleh-boleh saja. Ya, kalau nyebut dana jangan sensi urusan duit. Ya, kalau wong wihara butuh ngangkat-ngangkat, menyumbang tenaga jadilah. Gitu dah Ya, jadi kita enggak usah mikirnya yang macam-macam gitu ya. Tapi Bapak Ibu ingat, kita ini tidak punya apa-apa, tapi begitu kita punya apa-apa jangan kita terikat dengan apa-apa gitu. Ya, kita ini dulu tidak ada. Kita ini dulu tidak ada. Ya, kalau kita bicara Indonesia, Indonesia dulu tidak ada, tapi begitu Indonesia ada orang yang tahan mati demi Indonesia. Gitu ya. Kita ini dulu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi begitu kita ada, kita harus memberikan ada hal yang berbeda yang harus kita berikan. Supaya kita mampu melakukan semua hal itu dengan baik dan orang lain merasakan kebaikan yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi lewat Pancasila itu Bapak Ibu kita tinggal pilih saja yang mana yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Karena kalau misalnya bicara tentang pencurian gitu ya, kita tidak mencuri lah gitu ngapain kita tidak mencuri. Tapi kita bicara hak. Ini kita bicara hak. Bapak Ibu ada hal yang dilema yang mungkin Bapak Ibu alami. Di satu sisi itu memang tidak boleh, tapi karena ada kekhususan Bapak Ibu terpaksa lakukan. Gitu ya. Nah, itu juga jadi pengingat untuk kita. Gitu ya. Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, kita tidak berbuat asusila gitu ya. Di bait yang ketiga gitu ya, kami sumi cacara weramani sika padang sama diami. Nah, itu kan jadi pengingat kita juga. Bukan berarti itu hanya untuk orang yang punya pasangan. Yang tidak punya pasangan juga sama. Gitu ya. Nah, kita yang punya pasangan kan kita harus ingat-ingat. Ya. Makanya kalau kalau sinetron itu ngomong kan setia itu mahal. Mahal atau murah ya? Sama pecah olahraga ya. Sama pecah sehat. Ya, ngomong sehat itu mahal. Yang benar sehat itu murah atau mahal? Sakit yang mahal ya. Iya, sakit yang mahal. Kalau sehat murah. Ya. Kemudian kalau kita punya pasangan, apa yang harus kita lakukan sama pasangan, gitu kan?
Nah, teman-teman yang menjalani kehidupan berumah tangga, Bapak Ibu menjalani rumah tangga, berarti kan kita harus siap untuk mencintai diri pasangan kita yang berbeda dari waktu ke waktu, gitu kan? Kalau waktu belum punya anak kan, kalau kita ketemu pasangan kan, yang cewek kan masih cantik-cantik, manis-manis, kalem-kalem gitu ya. Nah, kalau dia sudah punya anak kan tidak pacak kalem-kalem manis-manis lagi. Teriakan kan harus nyaring kalau sudah punya anak kan. Iya, udah pacak. Jangan cak itu, udah boleh gitu ya. Kan udah cak itu ngomongnya udah Ya waktu masih pacaran cak itulah, udah apa-apa dah Mas sudah kan oktavnya agak tinggi dikit Diomongin sekali tidak nurut Paksa berteriak kita Iya. Nah, Bapak Ibu kan itu siap tidak kita mengalami perubahan itu. Makanya kan kita ada belajar anicca ya. Ya, ketidakkekalan bukan bukan bicara tentang kematian saja bukan gitu ya. Bahwa semua hal yang kita hadapi ini semua pasti berubah gitu ya. Pasangan kita ini pasti berubah gitu ya. Bapak-bapak yang dulu waktu waktu masih masih pacaran kan galak disuruh ke sana ke sini nganter pergi belanja emang sudah kawin galak lagi dia. Ya, cuma diinjak kunci mobil kalau baca pak mobil. Kalau tidak dia tinggal ngomong nak diantar jam berapa, nak dijemput jam berapa. Nah, kan kita siap-siap harus seperti itu gitu kan. Artinya kita harus mencintai pasangan kita, orang yang sama, tapi diri yang berbeda. Gitu kan? Semakin tahun kan semakin beda. Gitu ya. Iya, ibu-ibu harus siap, kami lanang-lanang nih kalau sakit-sakit kan agak renyang-renyang dikit Iya. Karena kan memang kami ini kan tidak kuat-kuat nian kalau cowok-cowok Makanya obat kuat itu kan cuma untuk cowok, kata obat kuat untuk cewek kan? Iya. Karena kami ini tidak kuat-kuat nian gitu kan. Jadi kan harus siap-siap gitu Iya. Nah, jadi Bapak Ibu kan ini perubahan. Gitu kan? Ini perubahan. Ya, kalau kita bicara sila yang keempat gitu ya, kita bicara omong kosong, gosip dan sebagainya gitu kan. Bapak Ibu kalau kita jujur, uang tidak senang sama kita. Iya, uang tuh ngomong kita harus jujur Iya, kita lah jujur sakit hati dia sama gitu. Tapi jujur kita jujur gitu kan. Iya, makanya Bapak Ibu kalau bohong itu tidak disampaikan, kita bisa bekerja dengan siapapun, dengan apapun. Tapi begitu kita sudah ngomong, aku tidak suka sama kau gitu ya. Nah itu sudah kita sudah tidak bisa bekerja sama lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong dilarang berbohong gitu ya, menghindari berbohong, ya dua sisi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu terpaksa tidak melakukan itu kan untuk Bapak Ibu juga. Gitu ya. Ya siap-siap baik gitu dah. Nah, jadi kan Bapak Ibu ada hal-hal yang memang memang kita harus pikirkan gitu ya. Ini kesehariannya seperti apa? Gitu ya. Kalau kita bicara misalkan makanan minuman yang melemahkan kesadaran, Bapak Ibu di daerah yang mata pencahariannya hanya mengandalkan ikan, mengandalkan nelayan, kan itu kan mau tidak mau, gitu kan? Bukan berarti kaget aku tidak mau jadi umat Buddha ngapo? Tidak boleh jualan jualan ikan gitu, tidak boleh nangkap ikan gitu Nah, padahal Bapak Ibu kan kita mencoba ke sana. Kita mencoba ke sana. Ini kan diberikan supaya kita punya pedoman. Jadi kita punya rambuan. Kalau memang kita bisa lakukan kan bagus. Kalau tidak bisa kan kita belajar. Bukan berarti kita lepas dari sana. Gitu kan? Karena orang ini ngomong kan, sama bela ada Nah agama Buddha pun tidak sama baik Iya, Tuhannya kan cuma itu-itulah. Tapi Tuhan itu beda-beda Bapak Ibu. Iya, beda-beda. Masing-masing agama itu tidak sama Tuhannya. Uang tuh lebih kompak nyebut duit daripada nyebut Tuhan. Nyebut nyebut Tuhan itu uang bisa berbala. Nggak bisa ribut. Tapi kalau nyebut duit sepakat kalau-kalau. Iya. Jadi kepercayaan yang paling tinggi itu bukan kepercayaan kepada Tuhan sebenarnya. Iya, karena kita bisa berbalah sama uang yang lain. Tapi kalau kepercayaan terhadap uang sama kalau-kalau. Iya, uang lain boleh tidak kenal isi gambar di dalam duitnya Tapi jumlah angkonya itu uang tahu kalau-kalau. Ya, setuju kalau-kalau gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kan tinggal kita bagaimana meramu itu. Ya, jadi Bapak Ibu kita belajar ini adalah latihan. Latihan. Jadi yang yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah kita melakukan hal yang makin lama makin baik di diri kita. Bapak Ibu tidak perlu melihat ada orang-orang yang di luar diri kita. Karena kalau kita melihat ada orang-orang di luar diri kita tidak maju-maju. Ya. Karena yang cerita ini kan juga manusia Bapak Ibu gitu ya. Oke kalau dijenguk, yang ceritanya beju gocak itu cak mano aku sama baiklah gitu sudahlah Nah kan kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena kita akan dihadapkan dengan dua contoh, satu contoh yang baik dan satu contoh yang tidak baik. Nah, tinggal kita mau pilihnya yang mana. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau praktek sila kita seperti itu.
Gitu ya, ada 5. Kemudian Bapak Ibu tentang hukum karma. Memang di mana-mana Bapak Ibu cerita agama Buddha itu hukum karma tidak berlari kemana-mana, cerita hukum karma itulah, gitu ya. Seolah-olah Bapak Ibu kita ini membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu, tapi dia ada, gitu ya. Mungkin kita menganggap hukum karma kita tahu, gitu ya, tapi kita tidak secara spesifik bahwa hukum karma ini yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu bukan konsepnya seperti itu, gitu ya. Karena kalau kita sudah bicara, yolah sudah karma aku yang cak ini, selesai Bapak Ibu cak itulah, gitu ya. Padahal kita bukan seperti itu. Bapak Ibu kita tidak menyerahkan pada semua hal itu berkaitan tentang karma semua. Nanti Bapak Ibu, begitu itu sudah kita tidak bisa apa-apakan lagi, nah itu baru yang namanya karmanya sampai di sana, gitu ya. Kadang orang ini kan sudah, kalau sudah nyebut karma itu tidak berhenti lagi, sudah selesai dia, gitu ya. Aku nih caknya sudah karmaku tidak punya pasangan. Ya sudahlah, ngapain aku nak kumpul-kumpul? Aku di rumah dewean deh. Padahal kita sendiri yang membatasinya, Bapak Ibu. Ya kita sendiri yang membatasinya. Kalau kita membatasi, misalkan aku ini cuma bisa begawinya cak inilah, tidak bisa begawi tempat lain gitu ya. Nah berarti kita cuma sampai di sinilah gitu. Gitu ya. Artinya Bapak Ibu hukum karma ini bukan pijakan awal. Bapak Ibu bukan pijakan awal. Artinya ini adalah pijakan terakhir. Begitu kita sudah selesai dengan usaha kita secara maksimal, dia stop sampai di situ. Gitu ya. Jadi yang maksudnya sebagai hukum karma ini Bapak Ibu adalah bahwa kalau kita mendapatkan akibat tertentu, ingat-ingat sebelumnya ini karena sebab kita bukan. Nah itu maksudnya. Kita suka membicarakan orang, misalkan kita ngomong, kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tapi kita tidak pernah lihat dari diri sisi kita sendiri gitu ya. Kalau aku pernah dikatoi yang ini, dulu aku pernah tidak ngatoi wong gitu ya. Karena orang suka lihat akibatnya, karena itu yang nampak depan mata Bapak Ibu. Jadi begitu kita mendapatkan perlakuan tidak enak, kita merasa diri kita gagal. Ya, kita menganggap diri kita teraniaya. Gitu ya. Kita sebagai korban. Tidak tahu kalau dulunya sebagai pelaku. Iya. Nah, Bapak Ibu itu yang harus kita ingat. Karena kalau kita belajar mengenai hukum kesunyataan berkaitan dengan hukum karma, kita ada namanya paticca samuppada. Hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Bapak Ibu ada di sini, tentu ada hal lain yang menyebabkan Bapak Ibu sampai ke sini. Ya, yaitu Bapak Ibu melihat flyernya, Bapak Ibu punya niat untuk ke sini. Jadi segala sesuatu itu tidak hadirnya dengan sendirinya, ada hal yang menyebabkannya. Jadi begitu kita mendapatkan hal-hal yang tidak enak, Bapak Ibu ingat-ingat, mungkin saja dulu kita pernah seperti ini. Artinya ini yang membuat kita lebih mawas diri. Gitu ya. Kalau dalam hal kematian itu harus tahu mati, gitu ya. Harus tahu mati, harus sadar mati. Tapi tidak cari mati. Ya, kalau cari mati berarti nyusai diri dewek gitu dah. Nah, Bapak Ibu kalau kita sudah tahu itu, berarti kan kita sudah belajar di sana. Gitu ya. Jadi apapun yang kita terima, Bapak Ibu, itu adalah mungkin saja kita pernah lakukan sebelumnya. Gitu ya. Jadi jangan merasa diri kita sebagai korban, Bapak Ibu ya. Jangan merasa diri kita sebagai korban. Kita ini kadang merasa kalau dapat hal yang tidak enak itu kita merasa kita ini dianiaya wong dah. Tidak tahu kita ini secara langsung kita lah yang nyebab ke kita tuh dianiaya. Gitu nah, gitu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kita bicara mengenai dasar utama kita untuk kita menjalankan hidup sebagai umat Buddha. Gitu ya. Bapak Ibu kita punya ladang. Kita punya ladang berbuat baik yaitu di wihara secara khusus ataupun di tempat-tempat lain yang menurut Bapak Ibu itu sebagai usaha Bapak Ibu untuk berbuat baik. Gitu ya. Kalau memungkinkan Bapak Ibu untuk berbuat baik di lingkungan kita sendiri, itu lebih baik. Jadi bukan berarti kita eksklusif untuk bantu di tempat kita sendiri, bukan Bapak Ibu. Tapi minimal kita memberikan hal yang berubah itu adalah di sekeliling kita dulu. Gitu ya. Jangan uji wong tuh sibuk ngurusi wong lain, diri dewek tidak terurus. Gitu ya. Sibuk nak ngatur rumah wong lain, tapi rumah dewek berantakan. Nah, maksudnya mah itu Bapak Ibu. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu kita balik ke diri kita sendiri dulu. Makanya konsep ajaran agama Buddha ini tidak bergeser kemana-mana Bapak Ibu. Konsennya adalah
bergesernya adalah ke diri kita sendiri semua, tidak ada hal yang lain, gitu ya. Makanya balik-baliknya Bapak Ibu muter-muternya ke situ semua gitu. Muter-muternya ke situ semua. Nah, makanya Bapak Ibu, yang kita pelajari saat ini adalah tempat berlindung, yaitu mengenai tisarana. Artinya kita memang secara sadar kita berlindung kepada Buddha sebagai sebagai yang sadar, yang mencapai pencerahan sempurna, yang memberikan ajarannya kepada kita. Kita menyerahkan diri kita berlindung kepada Dhamma yang kita anggap sempurna. Kenapa sempurna? Karena semua hal yang diajari di dalam ajaran Buddha itu adalah yang berlaku secara umum. Jadi tidak berlaku hanya untuk orang-orang tertentu saja. Yang tidak beragama Buddha pun, kalau dia sudah mengalami kelahiran, harus siap-siap mati. Gitu kan? Kalau dia bukan umat Buddha pun, gitu kan? Kalau dia tidak mau disakiti orang lain, dia jangan menyakiti orang lain. Jadi Bapak Ibu, ini yang dikatakan sempurna itu adalah karena dia berlaku secara umum. Ya. Bapak Ibu, kita waktu 1 menit yang lalu dengan 1 menit yang sekarang itu berbeda. Makanya kalau kita ada kejadian Bapak Ibu yang tidak bisa kita robah lagi, kita jangan beribut di daerah situ. Gitu ya. Begitu kita ada kejadian yang tidak enak, kita marah-marah, itu sudah berapa detik yang lalu. Ya, kalau yang cowok-cowok tidak biasanya Bapak Ibu ya. Yang suka ahli sejarah nih biasanya emak-emak gitu ya. Dosa nak nunggu dia 5 menit yang lalu, 10 detik yang lalu, udah 5 tahun yang lalu dia tahu salahnya di mana. Udah ya. Nah, itu kan kita harus move on-nya kan di sana. Gitu kan? Jadi kita tidak depresi di masa lalu. Gitu ya. Kita tidak depresi di masa lalu. Kita tidak khawatir juga di masa depan. Tapi kita di saat ini, ya, Bapak Ibu berada di sini, kita bersama-sama bercerita ini adalah kita belajar saat ini. Artinya Bapak Ibu, ini yang kita harapkan gitu ya, upasaka ratana gitu ya. Artinya Bapak Ibu memang umat Buddha yang secara spesifik sudah memahami apa itu ajaran Buddha. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, materi kita, penjelasan kita pada hari ini berkisar mengenai tisarana, berkisar mengenai upasaka, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menjalankan agama Buddha ini supaya kita tetap tumbuh, supaya kita tetap berkembang, supaya kita tetap enak menjalani hidup sebagai umat Buddha. Ya. Jadi Bapak Ibu, makin lama kita harus makin baik. Kalau kita sudah belajar agama Buddha masih seperti inilah, Bapak Ibu tidak mengalami hal-hal yang berubah dalam hal kebaikan, justru Bapak Ibu semakin buruk, berarti ada yang salah dengan cara kita belajar. Bukan salah agamanya ini, ada salah dengan cara kita belajar mengenai ajaran Buddha ini. Gitu ya. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan berkaitan tentang materi kita hari ini. Semoga memberikan pemahaman untuk kita semua. Bapak Ibu juga belajar, kami juga belajar, supaya kita sama-sama belajar, maka ajaran Buddha ini akan tetap berkembang. Semakin banyak orang yang datang ke wihara, berarti semakin membuat agama itu bertahan dengan lama. Gitu ya. Ajaran-ajaran yang dia bertahan sampai lama, Bapak Ibu, berarti dia memberikan kebaikan untuk orang dalam hal banyak. Gitu ya. Nah, kita harapkan agama Buddha kita juga tumbuh besar lewat dari kita semua yang hari ini hadir. Bapak Ibu, agama Buddha ini secara spesifik tidak memberikan Bapak Ibu hal-hal yang berlebihan. Jadi yang diyakini dalam agama Buddha, begitu Bapak Ibu melakukan hal yang baik, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang baik, tapi tidak tahu kapan. Gitu ya. Tapi apa yang Bapak Ibu lakukan pasti akan memberikan hasil kepada Bapak Ibu. Baik itu hasil yang buruk atau hasil yang baik, itu tergantung kita bagaimana kita meresponnya. Jadi Bapak Ibu yang penting responnya. Pada saat kita kena marah, pada saat Bapak Ibu dikatain, itu dua hal berbeda begitu Bapak Ibu memberikan respon. Itu jangan salah gitu ya. Jadi jangan ngomong aku nih cak ini ya, karena kau duluan ya gitu ya. Nah itu kan untuk membenarkan kita supaya kita nyaman saja gitu kan. Supaya seolah-olah kita tidak bersalah, dia yang bersalah. Padahal respon itu adalah dua hal yang berbeda.
Ya, wong nak marah dengan kita marah balik, itu tergantung kita. Kalau kita nganggap, biasa-biasa becaknya udah nih buang sampah, caknya udah iya, jangan galak kita jadi tong sampahnya udah iya. Jadi kayak hukum hukum karma itu kan, kalau kita ngelempar air ke dalam kolam, ke dalam danau itu kan, begitu kita lempar batu kan ada gelembung, ada bulatan-bulatannya, begitu dia mentok sampai di ujung kan bulatannya kembali ke kita, gitu kan. Sama pecah kita cari duit lah kalau begawe dah ya udah kata duit kan kita begawe, ada duit kita stres, begawinya payah, kita liburan, ngabisi duit, habis liburan duitnya habis kan, cari duit lagi iya kan, muter-muternya kan di situ-situ lah gitu iya. Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Kita berharap makin lama kelas Dhamma kita ini makin banyak gitu ya. Karena ini yang menunjukkan suksesnya kegiatan kita gitu ya. Kalau yang datang nyocaknya inilah, berarti inilah yang nak belajar daknya Iya, yang lain tidak galak nak belajar daknya Iya. Jadi Bapak Ibu kami harapkan kita semua belajar, kita bisa memberikan efek yang luar biasa untuk orang-orang di sekeliling kita. Sehingga orang-orang di sekeliling kita akan merasakan getarannya, sehingga dia menyadari bahwa kita mengalami perubahan karena kita belajar. Dan dia mau ikut belajar dengan kita gitu. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi, namo sayang adi budaya, namo budaya.